adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Khusus bagi laki-laki, etik nggak boleh Jumatan. Orang Asia nggak boleh Jumatan, ini hanya bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki itu sholat Jumat adalah hukumnya apa, Idam? Alhamdulillah wajib. Nah, terkait dengan sholat, kalau kemarin sholat Jumat kita wajib bagi laki-laki, pada hari ini akan kita bahas tentang sholat jamak. Sholat jamak dan sholat qashar. Sebelum kita masuk ke materi sholat jamak dan sholat qashar, Bapak mau bertanya ini anak-anakku sekalian. Kemarin kita kan habis merayakan Lebaran. Idam, mudik kemana Idam? Subhanallah. Eti mudik kemana? Eti mudik kemana Eti? Oh, mudik ke Mesuji ya, Eti ya. Ya. Yanti, mudik kemana Yanti? Oh ya, ke Ciamis ya. Jadi anak-anakku sekalian, terkait anak-anakku sekalian kemarin kan pada mudik, pulang kampung ke rumah bapak ibunya masing-masing, melepas kangen, melepas rindu dan sebagainya kepada orang tua. Nah, dalam perjalanan anak-anakku sekalian, Idam, kemarin sholatnya gimana Idam ketika di jalan? Enggak sholat. Idam oh di jamak. Eti sholatnya diapain Eti sholatnya? Setiap masuk waktu ya? Oh iya di jamak. Yanti sholatnya diapain Yanti? Sholatnya? Nah, terkait anak-anakku sekalian, memang dalam perjalanan sholat itu adalah hukumnya wajib bagi kita semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Oleh karena itu, ini ada permasalahan anak-anakku sekalian. Ternyata anak-anakku sekalian sholatnya tidak sama dengan sholat-sholat yang biasa dilakukan. Biasanya Idam nih kalau waktu duhur ya sholatnya di masjid duhur. Ini sholat waktu pulang kampung ternyata sholatnya tadi diapain? Di jamak. Iya di jamak. Di jamak kan beda. Artinya apa anak-anakku sekalian? Itu sholatnya kok bisa di jamak dan sebagainya. Dalam kondisi apa anak-anakku kok sholatnya di jamak? Jadi ini adalah permasalahan. Silakan coba anak-anakku sekalian dibahas bersama-sama. Bagaimana? Ini ada enam anak ini ya. Idam, Eti, Isma, Yanti. Coba kalian musyawarahkan bagaimana sholat itu kok bisa dijamak dan sebagainya. Sebelum nanti Bapak jelaskan tentang apa itu sholat jamak. Moga disilakan. Idam sama Isma. Yanti sama Rayana, Eti sama Nur Asia. Coba dibahas bagaimana kok kenapa sholat itu bisa dijamak. Ya. Gimana anak-anakku? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Apakah ketika kita pulang kampung meskipun dekat, apakah bisa kita sholatnya di jamak? Iya. Gimana? Ada yang paham? Yanti? Eti? Tentang jamak? Seperti apa? Idam? Oh iya, sholat dalam perjalanan. Dalam perjalanan apa ini? Ya. Dalam jalan Allah ya. Bagus. Eti,
Apa? Kok bisa dijamak itu kenapa? Iya ini Eti ini. Gimana Eti sholat jamaknya? Kok bisa dijamak? Kenapa sholatnya kemarin waktu mudik dijamak? Kenapa? Kok bisa? Karena pulang kampung ya? Sakit. Oh ya, jadi begini anak-anakku sekalian. Sholat jamak itu perlu kita pahami adalah sholat yang digabung. Dua sholat digabung menjadi satu. Seperti sholat duhur dengan sholat asar. Sholat maghrib dengan sholat isya. Itu adalah sholat jamak. Jamak itu artinya dikumpulkan. Ya, idam ya. Jamak dikumpulkan ya idam ya. Dikumpulkan antara duhur dan asar. Pelaksanaannya anak-anakku sekalian itu adalah boleh dilakukan di sholat yang awal. Kalau duhur dan asar bisa dilaksanakan di waktu duhur, juga bisa dilaksanakan di waktu asar. Nah, kalau dilaksanakan di waktu zuhur itu namanya apa, anakku? Apa Yanti? Gimana Yanti? Jamak? Jamak takdim. Nah, kalau yang terakhir adalah jamak takhir. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa kok sholat bisa dijamak? Kok sholat bisa digabungkan menjadi satu? Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan bahwa beliau melaksanakan sholat duhur dan asar dengan cara menjamak. Kemudian sholat maghrib dan sholat isya juga dilakukan dengan menjamak. Artinya dikumpulkan menjadi satu. Asar dengan isya, maghrib dengan isya beliau laksanakan di waktu zuhur. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau berangkat kok sebelum waktu zuhur itu mesti beliau akan dilaksanakan sholat jamak takhir. Artinya zuhur dilaksanakan pada waktu sholat asar. Itu anak-anakku sekalian tentang kenapa kita harus menjamak. Nah, anak-anakku sekalian, sholat jamak itu ternyata tidak asal kita laksanakan. Artinya, wah, Bu Eti pulang kampung dari Pringsewu ke Mesuji cuma 20 kilo. Pak Idam dari Pringsewu sampai Pangandaran 300 kilo. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan di dalam Islam. Nah, ketentuannya apa saja? Ketentuan atau syarat dilaksanakannya atau syarat boleh melaksanakannya sholat jamak itu adalah yang pertama, apabila bepergian itu bukan dalam rangka maksiat. Pak Idam tadi pulang kampung, Bu Eti pulang kampung bukan untuk maksiat, tapi untuk berbakti kepada orang tua. Ini boleh. Kemarin Pak Idam pulangnya dalam rangka apa Pak Idam pulang kampung? Oh iya, kalau pulang kampungnya hanya ingin nonton konser, kalau pulang kampungnya hanya untuk hura-hura, itu yang tidak diperbolehkan sholat jamak Pak Idam. Idam, nggak boleh. Karena apa? Tujuannya adalah bukan tujuan yang baik.
yang baik ya kan. Selanjutnya jarak yang harus atau yang diperbolehkan kita melaksanakan sholat jamaah. Kalau Bu Eti dari Pringsewu ke Mesuji cuma 20 kilo, belum bisa Bu Eti dijamak sholatnya. Atau Bu Eti kok karena sakit itu sholatnya juga tidak boleh dijamak, karena tidak ada ketentuan bahwa sakit itu sholatnya dijamak. Nggak boleh Bu, nggak boleh Eti. Jadi kalau sholat dalam keadaan sakit tetap kita melaksanakan sholat sesuai waktunya. Nah, jarak Bu Eti tadi karena 20 kilo dari Pringsewu belum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya sholat jamaah, ya kan? Kenapa? Ketentuan sholat jamaah itu adalah berdasarkan kesepakatan para ulama, itu dilaksanakan minimal 120 kilo. Ini menurut kesepakatan para ulama. Ada yang berpendapat memang 80 kilo. Ada yang 86, ada yang 90, ada yang 96. Namun kesepakatan para ulama, anak-anakku sekalian, kita diperbolehkan sholat jamaah dalam radius perjalanan 120 kilo. Jadi kalau Idam tadi kemarin mudiknya dari Pringsewu sampai Pangandaran itu berapa kilo Pak Idam? 300 kilo. Nah, ini sudah memenuhi standar, sudah memenuhi syarat dilaksanakan sholat jamaah. Nah, anak-anakku sekalian, terkait dengan ini semua, makanya mari kita upayakan pada anak-anakku sekalian, ketika kita dalam keadaan mudik, ketika kita dalam perjalanan, yang perjalanan itu ternyata lebih dari 120 kilo, seperti dari Pringsewu ini sampai Pangandaran, 300-an kilo, ini boleh dilaksanakan sholat jamaah. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pelaksanaan sholat jamaah itu niatnya berbeda dengan kita sholat biasa. Harus ditentukan, harus dijelaskan niatnya. Nah, tadi sholat jamaah ada dua, jamak takdim dan jamak apa? Yanti? Jamak takhir. Niat jamak takhir, ayo anak-anakku sekarang kita niat bersama-sama cara melafadzkan niat jamak takdim. Diikuti ya Bapak diikuti niat jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'an takdiman fardhol lillahi ta'ala. Nah, itu niat. Sekali lagi diulang anak-anakku. Mari diulang anak-anakku supaya kita cara melafadzkan niatnya tidak salah, sehingga sholat yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'an takdiman fardhol lillahi ta'ala. Yang kedua, jamak takhir. Usolli fardhu zuhri
arba'a raka'atin jam'an takhiron fardhol lillahi ta'ala. Nah, dihafalkan. Ini kita hafalkan supaya anak-anakku sekalian, idam nanti pulangnya ke Pangandaran tidak salah niat. Ya, Yanti juga tidak salah niat. Nah, kalau jamak takdim berarti dilaksanakan di awal waktu sholatnya. Artinya sholat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur. Asarnya dilaksanakan di waktu zuhur. Kalau jamak takhir, sholat zuhur sama asar, zuhurnya dilaksanakan di waktu asar, atau maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu isya. Jadi itu anak-anakku sekalian, kalau sholat subuh itu tidak bisa dijamak. Ya Bu Eti ya, Eti ya sama Yanti nggak bisa dijamak. Ya nggak bisa dijamak, soalnya ya dalam amalnya Rasulullah ini tidak dilaksanakan, tidak boleh dijamak. Anak-anakku sekalian, ada yang bisa difahami? Paham semuanya materi jamak? Ada yang tanyakan? Idam? Tanya Idam? Ya? Ya, monggo, silakan anakku. Ada yang tanya? Yanti? Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian, yang kedua adalah materi sholat qashar. Qashar. Siapa yang tahu anak-anakku sekalian apa itu qashar? Tangannya ngacung. Gimana Yanti? Eti tunjuk jari. Tunjuk jari. Yang bisa apa itu qashar? Diringkas, Pak. Oh, diringkas. Betul, pintar sekali Idam. Jadi qashar itu artinya diringkas. Diringkas itu artinya bahwa sholat yang 4 rakaat itu bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Artinya anak-anakku sekalian, kalau anak-anakku sekalian dalam perjalanan jauh, sholatnya bisa diqashar. Diqashar, artinya apa diqashar? Diringkas. Cuma anak-anakku sekalian, sholat yang diringkas itu hanya ada 3. Apa aja? Eti, apa aja Eti yang bisa diringkas? Sholat apa yang bisa diringkas? Sholat asar, pinter. Yanti, sholat apa Yanti yang bisa diringkas? Sholat asar zuhur. Idam? Subuh sama duha, Pak. Apa? Subuh sama duha. Subuh sama duha. Subuh sama duha. Ya Allah, anakku. Jadi anakku sekalian, sholat yang bisa diringkas itu sholat yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat Idam. Jadi apa? Sholat duhur 4 dilaksanakan menjadi 2. Sholat asar itu jadi 2. Sholat isya juga seperti itu. Kalau subuh tidak bisa, sholatnya 1 rakaat. Iya. Gimana Idam? Nanti seserian baik. Oh ya. Jadi anakku itu maghrib juga tidak bisa.
sholat 3 rakaat menjadi sholat 1,5 idam. Nggak boleh idam. Sholatnya 1,5 itu nggak ada, 1,5 rakaat itu tidak ada. Jadi anak-anakku sekalian itu sholat qashar. Kapan kita bisa melaksanakan sholat qashar? Adalah ketika kita sama seperti sholat jamaah. Sholat jamaah artinya apa? Dalam perjalanan yang jaraknya minimal 120 km dari tempat kita pergi, dan tujuannya juga jelas. Tidak boleh idam. Tujuannya mau nonton konser musik, wah tidak boleh dijamak. Qashar. Nggak boleh di qashar juga nggak boleh. Wah ini pepergian bukan untuk yang baik. Nah, gitu. Jadi itu sholat qashar. Anak-anakku sekalian, cara atau niat sholat qashar mari kita lafadzkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anakku. Usolli fardol asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Coba diulang lagi anak-anakku. Usolli fardol asri rakaataini fardol lillahi ta'ala. Bagus anak-anakku semuanya bisa memahami tentang sholat qashar. Nah ini sama dengan sholat jamaah seperti tadi. Bisa kita laksanakan ketika kita dalam perjalanan jauh, seperti Pak Idam nanti naik haji, berangkat dari Pangandaran sampai ke Makkah Al-Mukarramah, itu perjalanan ibadah bagus. Pak Idam kami ke tempat Pak Rosad, nah juga sholatnya boleh dijamak. Jadi itu anak-anak di qashar ya, Idam ya. Jadi ini adalah apa? Allah memberikan kemudahan, memberikan keringanan kepada kita ketika kita dalam perjalanan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi, ketika kalian dalam perjalanan di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi anak-anakku sekalian, bagi kalian semua, antaksuru minas sholat. Untuk apa? Meringkas sholat. Jadi anak-anakku sekalian, makanya kita diperbolehkan. Nah, diperbolehkan ini bukan berarti kita mencari mudahnya. Kita ambil hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semuanya dalam keadaan apapun untuk tetap melaksanakan ibadah ibadah apa, Idam? Sholat. Ya itu, seperti itu anak-anakku sekalian. Itu tentang ibadah sholat jamak tadi dan qashar. Nah yang ketiga anak-anakku sekalian adalah sholat jamak qashar. Sudah
Jamak dikosor. sholatnya itu dijamak, dikumpulkan. Duhur sama asar. Duhurnya 4, asarnya 4, 8. Ini diringkas lagi. Zuhurnya menjadi 2, asarnya menjadi 2. Jadi ini luar biasa Allah memberikan. Jadi kita boleh melaksanakan itu ketika kita dalam saat bepergian. Dalam saat bepergian. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian. Selanjutnya kami mohon kepada anak-anakku sekalian, setelah materi ini Bapak sampaikan ya, Eti, Yanti, dan Idam dan yang lainnya, tolong nanti dibuat resume materi tentang jamak dan qashar. Selanjutnya minggu depan coba kita praktekkan tentang pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami. Paham ya anak-anakku tentang sholat jamak dan qashar? Paham, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi tugas anak-anakku sekalian menghafalkan yang pertama. Yang pertama anak-anakku sekalian tugasnya menghafalkan niat sholat jamak dan niat sholat qashar. Yang kedua membuat rangkuman apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Itu saja ya anak-anakku sekalian. Kami mohon semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Idam yang memimpin doa, sekarang Yanti tolong mari kita dipimpin doa sebagai penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Yanti. Berdoa, diimami. Amin ya Allah, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu yang pagi hari ini kita pelajari bersama-sama. Dan sekali lagi anak-anakku sekalian, jaga kesehatan. Jaga kesehatan, tetap pakai masker. Ingat 3M masih tetap kita jaga ya anak-anakku sekalian, supaya ini corona belum habis. Masker kalau kita di dalam ruangan dan sebagainya, Di luar. cuci tangan ya di air yang mengalir. Itu aja anak-anakku sekalian. Sekali lagi jaga kesehatan. Semoga kita semuanya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan belajar ke depan kita. Semoga anak-anak sekalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.